Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat, atas limpahan rahmat, sehingga kita sama-sama masih diberikan nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu tidak bisa kita bendung di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda saat ini. Saat ini kita masih sehat walafiat semua. Karena hampir setiap hari kita mendengar berita duka. Hampir setiap hari. Tidak pernah putus sambung menyambung rasanya berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerabat fulan bin fulan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Covid-19. Belum selesai duka itu, datang lagi inna lillahi wa inna ilaihi. Luar biasa. Pemandangan yang barangkali seumur sepanjang kita hidup baru kita temukan pemandangan itu saja. Sahabat-sahabat saya di masjid Baitul Ukhwah, saya doakan selalu mudah-mudahan diberikan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, para pengurus masjid, para pengurus wilayah yang saat ini hadir, Pak RW mohon karena beliau berkegiatan di Cianjur, di Garut, jadi beliau tidak bisa hadir. Alhamdulillah ini unsur RW, unsur RT semua lengkap ini dari Pak RT Supri, Pak RT Pak Sidik, Pak RT Eko, semuanya hampir hadir karena mahabbahnya acara ini luar biasa. Acara ini luar biasa. Ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa, terima kasih atas juhud dan kerja kerasnya sehingga bisa terbentuknya, terlaksananya acara ini. Kenapa saya katakan acara ini adalah acara luar biasa? Secara kasat mata kita lihat acara ini, kita duduk di masjid, sama-sama duduk di masjid, kita mendapatkan titipan amanah daripada ahlul khair. Kita mendapatkan titipan amanah dari hamba-hamba Allah, menitipkan amanah harta yang sudah Allah titipkan kepadanya, dititipkan kepada kita melalui masjid ini untuk disampaikan kepada para mustahik. Kasat mata kita temukan di sini hanya kita duduk saja di masjid ini, tapi hakikatnya ini adalah menggedor pintu langit. Jadi duduknya kita di sini, hakikatnya ini subhanallah sedang mendekatkan diri kepada Allah agar kiranya doa, hajat, maksud semuanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui acara yang sederhana ini. Karena berkomunikasi dengan langit itu berbeda dengan komunikasi kita dengan di bumi. Komunikasi dengan ahli langit itu berbeda. Maka ini adalah wasilah, salah satu bentuk bagaimana kita menjadi ahli langit. Keikhlasan kita duduk di sini, tenaga, waktu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih bisa hadir di tempat ini. Insya Allah setiap langkahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqul yakin. Yang sudah menitipkan sedekah dan zakatnya kepada kami, haqqul yakin. Itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah di saat yang sama ini, semua yang sudah menitipkan amanahnya disalurkan kepada para du'afa. Ini adalah kesayangan baginda Nabi.
anak-anak yatim ini adalah kesayangan baginda. Tapi Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Saya dengan kafirul yatim seperti ini, berdampingannya itu. Berdampingannya ibaratkan jari tengah dengan jari telunjuk, bersama-sama. Siapa yang tidak ingin bersama dengan baginda? Mengharapkan siapa lagi bantuan kita? Kita ini hidup di dunia, subhanallah, wallahu a'lam, urusan dunia kita ini lebih banyak daripada urusan akhirat. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Siapa yang kita harapkan syafaatnya? Siapa yang bisa kita harapkan bantuannya di saat kita sudah tidak bisa berbicara, kaki sudah tidak bisa digerakkan lagi, tangan sudah tidak bisa digerakkan lagi, mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka duduknya kita sama-sama di sini adalah mengharapkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di bulan Muharram. Bulan Muharram ini kita ini sudah di minggu terakhir bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan perjuangan Nabi. Tadi disampaikan oleh MC Pak Haji Samsuri tadi, awal 1 Muharram adalah ditetapkan sebagai awal tahun baru Hijriah, karena itu adalah perjuangan Nabi hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Masih bisa kita ingat bagaimana perjuangan Nabi 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah dengan luar biasa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu beratnya beliau perjuangannya disampaikan itu wahyu bukan hanya dari kaumnya saja, bahkan dari kerabatnya sendiri yang menentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya beliau menetapkan untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, bagaimana para sahabat Ansar bergembira kehadiran Nabi yang ditunggu-tunggu, utusan Allah yang dinanti-nanti hadir di Madinah Al-Munawwarah. Sampai akhirnya para kabilah yang ada di Madinah saling mengumandangkan syair. Bani Najjar mereka katakan, nahnu min Bani Najjar, ya habbadha Muhammadun min Jar. Kami yang dari Bani Najjar, alangkah berbahagia Muhammad sekarang menjadi tetangga kami. Muhammad jadi tetangga kami. Aus dan Khazraj saling berebut minta Nabi tinggal di tempatnya. Bani Aus mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tinggallah engkau bersama kami. Kata Nabi. Khazrajnya juga sama, ya Rasulullah, tinggallah bersama kami. Akhirnya apa Rasulullah katakan, khalin nafata sabilaha, biarkan unta saya berjalan. Di mana dia bertambat, di situ saya akan mendirikan rumah dan masjid saya. Rasulullah membiarkan untanya berjalan sampai di mana dia bertambat. Akhirnya disitulah Rasulullah membangun masjidnya dan rumahnya yang kita kenal saat ini dengan Masjid Nabawi. Saat ini sebetulnya hakikatnya kita duduk bersama dengan kekasih Nabi, memperingati perjuangan Rasulullah SAW sambil kita memperbanyak sholawat. Berusaha kita menjadi ahli langit. Berusaha menjadi ahli langit. Kenapa saya katakan menjadi ahli langit? Dunia ini Masya Allah, setiap hari kita lihat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tadinya duduk bareng dengan kita sudah subhanallah sudah tidak ada. Yang kekal itu yang di sana ternyata. Bagaimana caranya agar kita bisa sebelum menjemput kita ke sana kita sudah siap-siap itu. Inilah wasilahnya bersama-sama dengan kesayangan Rasulullah, yatim dan du'afa. Berusaha kita memperbanyak amal saleh agar apa? Suara kita bisa didengar oleh malaikat, dikenal oleh malaikat. Bagaimana caranya suara kita bisa dikenal oleh malaikat? Jadilah ahli saleh, jadilah ahli khair. Gemarlah berinfak, bersedekah, gemarlah zakat, tunaikan zakatnya, kemudian bangun di tengah malam minta kepada Allah, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan suara kita ini dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara kita dikenal oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita minta kepada Allah, malaikat bersaksi, aku kenal
Suara ini yang biasa di Masjid Baitul Quwah ini saya dengar, sering ini saya dengar. Sholat bareng, sholawat bareng, kemudian ngaji bareng, sering saya dengar. Malaikat menyaksikan sendiri. Inilah caranya kita bermuamalah dengan penduduk langit, yang kita sebenarnya tidak begitu merasakan karena kita kasat mata agak keras. Tapi pahalanya di sisi Allah ini adalah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari niat hajat dan maksudnya kita sebutkan, minta kepada Allah, mumpung kita bersama dengan kesayangan baginda Rasulullah SAW bersama dengan anak-anak yatim ini. Mudah-mudahan hajat dan maksud kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tertutup dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jauh didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih di atas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnu al-khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhika al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi likulli ma'lumin lak. Allahumma ya kashifal ghammi mufarrijal ham, ya kashifal ghammi mufarrijal ham, mujib da'watil muttarrin, rahmanad dunya wa rahimahuma, irhamna fi jami'i hajatina biqada'iha wa najahiha rahmatan tughnina amman siwaka ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtahu ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan melimpah rahmat, hanya kepada Engkau tempat kami memohon ya Allah, kepada Engkau kami mengadu ya Allah, kepada Engkau kami mengadu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa besar yang pernah kami lakukan ataupun dosa kecil ya Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah. Ampunilah dosa-dosa semuanya ya Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kau angkat segera COVID-19 ini ya Allah. Kau angkat segera musibah yang Kau ujikan kepada kami ini ya Allah. Virus penyakit ini Kau angkat segera ya Allah. Hapuskanlah dari muka bumi ini ya Allah, agar kehidupan kami menjadi normal kembali ya Allah. Duduknya kami bersama dengan kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan anak-anak yatim dan du'afa di masjid yang kita cintai ini ya Allah, menjadi wasilah Kau ijabahkan semua doa kami ya Allah. Kau ijabahkan semua doa kami ya Allah. Kau kabulkan semua pinta kami ya Allah. Kau mudahkan semua urusan kami ya Allah. Kau mudahkan semua hajat kami ya Allah. Sampaikanlah kami kepada semua hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Duduknya kami bersama dengan para du'afa dan anak-anak yatim ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau jadikan wasilah sebagai keberkahan bagi kami ya Allah. Kau bukakan pintu berkah kepada kami ya Allah. Keberkahan pada keluarga kami ya Allah. Keberkahan pada rumah tangga kami ya Allah. Keberkahan pada masyarakat kami ya Allah. Jadikan masyarakat kami yang Kau berkahi ya Allah. Keluarga besar Muslim Karawaci Residen dan umumnya,
الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد